Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita dapat kesehatan, kekuatan serta kemampuan dan sehingga kita dapat melaksanakan tugas kami. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan beberapa makalah. Salah satunya yaitu peradaban Islam di Spanyol. Sejarah peradaban Islam di Spanyol. Proses masuknya Islam di Spanyol. Umat Islam sebelum menaklukkan Andalusia terlebih dahulu menduduki Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus pada saat itu dipimpin oleh Khalifah Al-Walid 705 sampai 716 Masehi. Mengangkat Musa ibnu Nusair untuk menjadi gubernur Afrika Utara. Musa ibnu Nusair begitu semangat diberi amanah yang besar sebagai gubernur Afrika Utara. Terbukti dalam kepemimpinannya ia berhasil meluaskan wilayah dinasti Umayyah hingga menduduki Aljazair dan Maroko serta pelosok pegunungan-pegunungan yang masih dikuasai bangsa barbar. Pada tahun 701 Masehi, Musa ibnu Nusair mengirim pasukan ke Spanyol berjumlah 7.000 orang yang dikomandoi langsung oleh Tariq ibnu Ziyad. Penyerbuan ini selain didorong karena keberhasilan Tariq waktu lalu, juga didorong karena ada perpecahan dalam tubuh kerajaan Visigoth. Dalam penyerbuan ini, umat Islam berhasil menguasai Jabal Tariq, Gibraltar, sehingga dengan mudah menguasai kota-kota penting seperti Cordova, Granada, dan ibu kota kerajaan Goth yaitu Toledo. Faktor eksternalnya adalah kondisi masa itu di negeri Spanyol yang dibidan dalam keadaan menjadikan para penguasa Visigoth sangat intoleran. Mereka memaksa penduduk agama lain seperti aliran Monosofi dan Yahudi untuk masuk ke dalam Kristen. Jika tidak ada akan disiksa dan dibunuh. Selain itu, penguasa juga memberlakukan sistem kelas pada rakyatnya sehingga yang terjadi adalah kemelaratan, kesengsaraan, saling menindas dan saling kemiskinan merajalela. Hal itu berbalik 180 derajat ketika Spanyol masih dikuasai oleh Romawi. Setelah dikuasai kerajaan Visigoth, perekonomian dan kesejahteraan sosial semakin memburuk. B. Khalifah Islam yang berperan dalam peradaban Islam di Spanyol. 1. Tarif Ibnu bin Malik. Pertama, pada tahun 700 sebelum Masehi, tentara Muslim dengan sejumlah 500 orang dipimpin oleh Tarif Ibnu Malik mengawali ekspedisinya. Ia mendarat di sebuah tempat yang akhirnya dinisbatkan pada namanya Semenanjung Tarifa. Tarif Ibnu Malik berhasil menaklukkan wilayah tersebut. 2. Musa ibnu Nusair. Kedua, Musa ibnu Nusair mengutus Panglima Tariq bin Ziyad tahun 711 dengan memimpin pasukan sebanyak 7.000 orang. Ia mendarat di dekat gunung batu besar yang kini jabal itu diabadikan dengan namanya Gibraltar dengan kekuatan tambahan Tariq bersama 12.000 pasukan. 3. Musa ibnu Nusair. Bulan Juni 712, Musa ibnu Nusair berangkat ke Andalusia membawa 18.000 pasukan mendatangi kota-kota yang belum tertaklukkan oleh Tariq. Di kota Talavera, Tariq menyerahkan kepemimpinan kepada Musa. Sejak saat itulah keberhasilan Daulah Umayyah telah menjadikan Andalusia menjadi wilayah kekuasaannya. Andalusia menjadi provinsi bagian dari Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus dengan amir yang dipegang oleh Musa ibnu Nusair. C. Kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Kemajuan intelektual. 1. Filsafat. Islam di Spanyol telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat brilian dalam bentangan sejarah Islam. Ia berperan sebagai jembatan penyeberangan ilmu pengetahuan Yunani Arab Eropa pada abad ke-12. Minat terhadap filsafat dan ilmu. 2. Sains. Sains yang terdiri dari ilmu-ilmu kedokteran, fisika, matematika, astronomi, kimia, botani, zoologi, geologi, farmasi juga berkembang dengan baik dalam bidang sejarah dan geografi. Wilayah Islam bagian barat melahirkan banyak pemikir terkenal.
IBN Jubair dari Valencia menulis tentang negara-negara Muslim Mediterania dan Sicilia. Ibnu Batuha dari Tanjir penjelajah dunia sampai Samudra Pasir dan Cina. Ibnu Khatib menyusun riwayat Granada, sedangkan Ibnu Khaldun dari Tunisia perumus filsafat sejarah. 3. Bahasa dan sastra. Pada masa Islam, di Spanyol banyak para ahli yang mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa. Mereka itu antara lain Ibnu Sayyidah, Ibnu Malik, pengarang Nazam Alifiyah, Ibnu Huruf, Ibnu Haj, Ibnu Ali al-Isibli, Abu Al-Hasan, Ibnu Usfur, dan Abu Hayyan Galmati. 4. Musik dan kesenian. Musik dan kesenian pada masa Islam di Spanyol sangat masyhur. Musik dan seni banyak memperoleh apresiasi dari para pengusaha istana. Tokohnya antara lain Al-Hasan Ibnu Nafi yang mendapat gelar Syariah. Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu. 5. Tafsir. Salah satu mufassir yang terkenal dari Andalusia adalah Al-Qurtubi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibnu Far Al-Ansari. Al-Qur'ani yang terkenal dengan nama Tafsir Al-Qurtubi yang terdiri dari 20 jilid. 6. Fiqh. Dalam bidang fiqh, Spanyol Islam dikenal sebagai pusat penganut mazhab Maliki. Adapun yang memperkenalkan mazhab ini di Spanyol, Ziyad Ibnu Abdul Ar-Rahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibn Yahya yang menjadi fadli pada masa Hisyam Abdul Rahman. Ahli fikih lainnya adalah Abu Bakar Ibnu Al-Kuhiyah, Munis Ibnu Sa'id Al-Baluti, Ibnu Rushd Asy-Syatibi, dan Ibnu Hazim. Baik, materi selanjutnya yaitu Kerajaan Utsmani, Safawi, dan Mughal. Kerajaan Utsmani. Sejarah pendirian kerajaan ini adalah bangsa Turki dari Khalidiyah, Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Sebuah kelompok muslim di bawah pimpinan Ertugrul yang mengabdikan dirinya kepada Sultan dinasti Saljuk Rum di dataran tinggi Asia Kecil, yakni Sultan Alauddin II yang saat itu sedang berperang melawan Bizantium. Ertugrul meninggal dunia tahun 1289 Masehi. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya yaitu Utsman bin Ertugrul bin Sulaiman Shah bin Kia. Di bawah ini Sultan Alauddin II hingga 1300 Masehi. Kemudian bangsa Mongol menyerang kerajaan Saljuk dan Sultan Alauddin II terbunuh, mengakibatkan terpecahnya kerajaan Saljuk menjadi beberapa kerajaan kecil. Utsman pun menyatakan kemerdekaan penuh atas daerah yang didudukinya. Setelah itu kerajaan Turki Utsmani dinyatakan berdiri. Pemimpin pertama adalah Utsman yang sering juga disebut Utsman I, bergelar Padishah Al-Utsman. Kerajaan Turki Utsmani mencapai gemilangnya pada saat kerajaan ini dapat menaklukkan pusat peradaban dan pusat agama Nasrani Bizantium yaitu Konstantinopel. Sultan Muhammad II bergelar. Ekspansi besar-besaran dilakukan Utsman I ketika masa pemerintahannya antara tahun 1290 Masehi hingga 1326 Masehi. Ketika Utsman I meninggal dunia, maka misi ekspansi wilayah dilanjutkan oleh pimpinan selanjutnya. Namun ketika masa pemerintahan Sunnah Bayazid I, ekspansi kerajaan Turki Utsmani sempat terhenti beberapa lama ketika ekspansi diarahkan ke Konstantinopel. Dinasti Mamluk. Sejarah terbentuknya dinasti Mamluk. Kata Mamluk berarti budak dan hamba yang dibeli dan dididik dengan sengaja agar menjadi tentara dan pegawai pemerintahan. Seorang Mamluk berasal dari ibu bapak yang merdeka, bukan budak atau hamba. Ini berbeda dengan abd yang berarti hamba sahaya yang dilahirkan oleh ibu bapak yang juga berstatus hamba dan kemudian dijual. Perbedaan lain adalah makhluk berkulit putih dan abdul yang berkulit hitam. Sebagian Mamluk berasal dari Mesir, dari golongan hamba yang dimiliki oleh para sultan dan amir pada Kesultanan Bani Ayyub. Para Mamluk dinasti Ayyubiyah berasal dari Asia Kecil, Persia, Iran, Turkistan, dan Asia Tengah, Transoksiana. Mereka terdiri atas suku-suku bangsa Turki, Sikaus, Sung, Rusia, Kurdi, dan bagian kecil dari bangsa Eropa. Fondasi kekuasaan Mamluk diletakkan oleh Shajar al-Durjan. Pada awalnya, ia adalah seorang pengurus rumah tangga dan salah satu
Harem al-Mutasim. Kemudian ia mengabdi kepada Al-Saleh, khalifah yang membebaskannya setelah ia melahirkan anak laki-laki. Dikatakan bahwa berdasarkan pengetahuannya tentang kekuasaan tertinggi dari mantan-mantan suami sekaligus tuanya, ia pernah mengirimkan catatan penting kepada amir-amir di Mesir yang berbunyi Mamluk Bahri. Nama Mamluk Bahri dinisbatkan pada sebuah tempat yang disediakan oleh Sultan Malik Al-Saleh Najmuddin Ayyub kepada para budak yang terletak di sebuah pulai di tepi sungai Nil, yaitu Pulau Raudah. Pulai ini dilengkapi dengan senjata, pusat pendidikan dan latihan militer. Para Mamluk ini dikenal dengan sebutan Al-Mamalik Al-Bahriyah, para budak lautan. Setelah Aibak resmi menjadi sultan pertama dinasti Mamluk Bahri, ia berkuasa selama 7 tahun, 1250 sampai 1257 Masehi. Setelah meninggal, ia digantikan putranya Ali yang masih berusia muda. Ali mengundurkan diri pada tahun 1239 Masehi dan digantikan oleh wakilnya Qutus dan diberi gelar Al-Malik Al-Muzaffar. B. Pemerintahan Mamluk di masa Baibar. Baibar menjadi Mamluk Agung yang pertama, penguasa dan berdiri sejati kekuasaan Mamluk. Kemenangan pertamanya ia dapatkan dalam peperangan melawan Mongol di medan perang Alim Jalut. Seperti yang diutarakan sebelumnya. B. Pemerintahan Mamluk di masa Baibar. Baibar menjadi Mamluk Agung yang pertama, penguasa dan pendiri sejati kekuasaan Mamluk. Kemenangan pertamanya ia dapatkan dalam peperangan melawan Mongol di medan perang Ain Jalut seperti yang diutarakan sebelumnya, tetapi puncak keterangannya didapatkan berkat perjuangan yang tanpa henti melawan tentara salib. Perlawanannya itulah yang menghancurkan inti pertahanan pasukan perang. Baik, materi selanjutnya yaitu perang salib dan akibatnya. Sebab terjadi perang salib. Perang salib jika disandingkan dengan pertentangan agama, suku, bangsa, dan perbedaan bahasa. Perang salib secara khusus menggambarkan reaksi orang Kristen di Eropa terhadap Muslim di Asia yang telah menyerang dan menguasai wilayah Kristen sejak 632 hingga tidak dapat di Suriah dan Asia Kecil, tapi juga di Spanyol dan Sisilia, yang menjadi sebab terjadinya perang salib diantaranya yaitu kecenderungan gaya hidup modern dan militeristik suku-suku Teutonik Jerman yang telah mengubah peta Eropa sejak mereka memasukkan babak sejarah. Sebab utama perang salib adalah pemerintahan Kaisar Alexius Comnenus kepada Paus Urban II pada 1905 untuk membantunya karena kekuasaan di Asia telah diserang oleh Bani Saljuk sepanjang pesisir Marmora. Serangan umat Islam tersebut mengancam kekuasaan, menyatukan kembali gereja Yunani dan gereja Roma yang sejak tahun 1009 hingga 1054 mengalami perpecahan. Periodisasi perang salib. Periode pertama, periode penaklukan. Pada tanggal 26 November 1095, konsili di Cermon ini ialah menyampaikan khobatnya yang bertujuan untuk menggerakkan dan membuat umat Kristiani mendapatkan suntikan semangat baru untuk mengunjungi kuburan suci. Gerakan awal ini pimpinan oleh Pierre seperti melakukan perampokan dan bahkan terjadi pemberontakan dengan penduduk Organia dan Bizinatum. Periode reaksi umat Islam. Dalam periode ini muncul pahlawan wanita kalangan kaum muslimin dan terkenal gagah berani yaitu Sajar ad-Dur. Ia berhasil menghancurkan pasukan Raja Louis dari Perancis sekaligus menangkap raja tersebut pada tahun 1219 Masehi. Meletus kembali peperangan. Pada waktu itu tentara Kristen berada di bawah kekuasaan Raja Jerman. Mereka berhasil menduduki Dimyat. Pada serangan ini Raja Mesir dan dinasti Al-Ayyubi waktu itu Al-Malik Al-Kamil membuat perjanjian dengan Raja Frederick Islam, antara lain Frederick bersedia melepaskan Dimyat, antara Al-Malik Al-Kamil harus bersedia melepaskan Palestina. Akibat perang salib. Perang salib terjadi karena prosesnya interaksi budaya barat dan timur. Interaksi antara keduanya lebih banyak
menguntungkan Barat ketimbang Timur. Aspek kebudayaan yang lebih banyak meliputi aspek seni, perdagangan dan industri dari aspek sastra maupun keilmuan. Baik, materi selanjutnya Islam di Indonesia. Sekilas kondisi politik kerajaan-kerajaan di Indonesia. Cikal bakal kekuasaan Islam telah dirintis pada periode abad 1 sampai 5 Hijriah, 7 sampai 8 Masehi. Tetapi semuanya tenggelam dalam hegemoni maritim Sriwijaya yang berpusat di Palembang dan kerajaan Hindu Jawa seperti Singasari dan Majapahit di Jawa Timur. Pada periode ini para pedagang dan mubalik Muslim membentuk komunitas-komunitas Islam. Mereka memperkenalkan Islam yang mengajarkan toleransi dan persamaan derajat di antara sesama. Sementara ajaran Hindu Jawa menekankan perbedaan derajat manusia, ajaran Islam ini sangat menarik perhatian penduduk setempat. Karena itu Islam tersebar di kepulauan Indonesia terhitung cepat meski dengan damai. Keterlibatan orang-orang Islam dalam politik baru terlihat pada abad 9 Masehi, ketika mereka terlibat dalam pemberontakan petani-petani Cina terhadap kekuasaan Tang pada masa pemerintahan Kaisar Yi Teshung 878 sampai 859 Masehi. Akibat pemberontakan itu, kaum muslimin banyak yang dibunuh. Sebagian lainnya lari ke Kedah, wilayah masuk kekuasaan Sriwijaya, bahkan ada yang di Palembang dan membuat perkampungan muslim di sini. Buka Tejan Drasasmita, Sejarah Nasional Indonesia, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984. Hal 2. Kerajaan Sriwijaya pada waktu itu memang melindungi orang-orang muslim di wilayah kekuasaannya. 2. Islam masuk ke Indonesia. Menurut Windriati dalam buku Siswa Sejarah Indonesia SMA, secara umum masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan akulturasi budaya. 1. Melalui jalur perdagangan. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga abad ke-11. Menurut pernyataan dari para saudagar dari luar maupun Indonesia, sendiri Islam disebarkan di sepanjang jalur perdagangan pelabuhan seperti Selat Malaka, Samudra, Palembang, disusul Demak, Cirebon, Gresik, Tuban, Makassar, serta Indonesia bagian timur. 2. Melalui jalur pernikahan. Islam masuk ke Indonesia adalah salah satunya berkat pernikahan. Jalur pernikahan ini ditempuh para ulama sekitar abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Para saudagar muslim di Gujarat, Arab, Bengkala, dan lainnya menikah dengan orang Indonesia. Windriati menyebut umumnya saudagar yang menikah adalah orang-orang kaya dan terpandang, sehingga para putra-putri raja yang akan dipersunting harus masuk Islam terlebih dahulu. Jalur ini memiliki andil besar dalam persebaran Islam di tanah air. Sekian dari makalah presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.